guys, selamat datang di channel kami. Hari ini kita akan belajar pelajaran informatika. Apakah kalian sudah siap belajar? Kita akan belajar dengan materi dampak sosial informatika. Yuk, let's go! Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri ya. Saya Farhiatul Az-Zahro dan teman saya Ida. Kami dari siswi SMPN 1 tahun. Oke, yang pertama, keamanan data dan informasi. Kalian pasti bertanya-tanya, apa sih keamanan data dan informasi tuh? Yuk mari kita bahas. Kejahatan di dunia digital. Kejahatan di dunia digital dibagi menjadi dua. Yang A, evolusi dan peretasan. Nah, di evolusi dan peretasan ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama, era 1 adalah sisi gelap peretasan. Negatif, peretasan dilakukan oleh programmer tanpa merusak data. Yang ke era 2. Era 2 dimulai sejak tahun 1970 sampai 1990. Dan peretasan sudah dimulai dilakukan untuk merusak data orang lain. Muncul worm 1988 yang menyebar melalui Jarcom dengan cara menggandakan file sehingga memperlambat kerjanya. Yang ke era 3, 1990 sampai sekarang. Black Hat Hacker tanpa merusak, cracker. White Hat Hacker masuk dengan izin dan tidak merusak. Grey Hat Hacker masuk tanpa izin dan merusak hacker. Selanjutnya bagian B, perkakas peretasan. Nah, di perkakas peretasan ini dibagi menjadi 10, yaitu yang pertama, virus. Virus adalah malware merusak dengan cara menginfeksi hardware maupun software melalui media, baik hardware maupun software, dan akan menyebar ketika hardware maupun software dijalankan. Intinya, virus itu membutuhkan media. Jadi, ketika media dihidupkan, nah virus akan dijalankan. Oke, selanjutnya yang kedua, worm. Worm adalah malware yang menyebar dengan sendirinya tanpa memerlukan interaksi penggunanya dalam sebuah jargon. Worm menyebabkan komputer menjadi lambat karena worm akan menggandakan file sehingga menghambat kerja komputer. Jadi intinya, worm itu tidak membutuhkan interaksi penggunanya, tapi worm akan menyebabkan komputer kita menjadi lambat karena worm bekerja dengan cara menggandakan file. Jadi komputer kita akan menjadi lambat gitu. Yang ketiga, Trojan Horse. Trojan Horse adalah malware yang terlihat jinak, tetapi dia akan bekerja setelah beberapa waktu dijalankan. Yang keempat, phishing adalah menipu dengan cara menelpon atau mengirim SMS dengan mengaku dari lembaga tertentu, lalu mengirim PIN atau website palsu agar korban memasukkan data pribadinya. Apakah teman-teman pernah mendapatkan SMS dengan mengaku dari lembaga tertentu? Yuk tulis di kolom komentar. Nah, sebaiknya teman-teman harus berhati-hati ya. Yang kelima, rekayasa sosial. Rekayasa sosial adalah cara yang digunakan untuk menipu korbannya dengan cara menyamar dengan membuat akun palsu dan instansi tertentu. Oke, yang keenam, spyware merupakan perangkat lunak yang dirancang untuk memantau dan merekam aktivitas pengguna tanpa sepengetahuan mereka. Spyware dapat digunakan untuk mencuri informasi sensitif, memantau aktivitas online, dan bahkan mengambil kontrol atas perangkat. Nah, untuk penjelasan materi berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
dapat menyebabkan kerugian besar bagi individu dan organisasi. Farming merupakan teknik peretasan yang digunakan untuk mengalihkan pengguna ke situs web palsu yang terlihat seperti situs web asli. Tujuannya adalah untuk mencuri informasi sensitif seperti kata sandi dan data kartu kredit. Botnet merupakan jaringan perangkat yang terinfeksi malware dan dikendalikan oleh peretas. Botnet dapat digunakan untuk melakukan serangan DDoS, mengirim spam, atau melakukan aktivitas lainnya yang berbahaya. Backdoor merupakan celah keamanan yang dibuat oleh peretas untuk memungkinkan akses tidak sah ke sistem atau jaringan. Backdoor dapat digunakan untuk mengambil kontrol atas sistem, mencuri data, atau melakukan serangan lainnya. Yang kedua, kerawanan di dunia digital. Kerawanan di dunia digital memiliki beberapa poin. Yang pertama, poin A, kerawanan di sistem operasi. Kerawanan di sistem operasi terjadi karena kesalahan atau kelemahan dalam desain atau implementasi sistem operasi. Contoh, celah keamanan dalam kode sistem operasi, kerentanan dalam pengaturan keamanan, serangan malware yang mengeksploitasi kerawanan. Selanjutnya, poin B, kerawanan di internet. Kerawanan di internet terjadi karena sifat terbuka dan rumbuhnya jaringan internet. Contoh, serangan phishing dan penipuan online, malware dan virus yang menyebar melalui email atau situs web, serangan DDoS atau Distributed Denial of Service. Yang terakhir, poin C, kerawanan pada sifat manusia dan Internet of Things. Kerawanan pada sifat manusia dan Internet of Things terjadi karena kelemahan dalam perilaku manusia dan integrasi perangkat Internet of Things. Contoh, kesalahan pengguna dalam menggunakan kata sandi atau token berbahaya, perangkat Internet of Things yang tidak aman dan rentan diserang. Selanjutnya, bagian B, perkakas untuk melindungi data dan informasi. Mau tahu apa saja perkakas dan cara melindunginya? Yuk, let's go, kita bahas. Nah, ada beberapa metode atau cara yang dapat digunakan untuk melindungi data dan informasi. Di antaranya, yang pertama, enkripsi. Apa sih enkripsi? Jadi, enkripsi adalah metode keamanan data dengan cara merubah data asli ke dalam bentuk data sandi agar tidak dapat dicuri dan dibaca oleh orang lain. Gimana? Paham? Oke, selanjutnya. Yang kedua, antivirus. Jadi, antivirus adalah software yang membantu pengguna komputer untuk melindungi perangkat dan file dari gangguan virus atau malware. Yang ketiga, aplikasi terpercaya. Penggunaan aplikasi terpercaya yang original dan bersertifikat yang digunakan pada perangkat adalah salah satu cara melindungi perangkat kita dari pencurian. Oke, selanjutnya yang keempat, alat autentikasi. Jadi, alat autentikasi adalah penggunaan alat atau aplikasi tambahan untuk memastikan suatu objek adalah asli. Nah, apa aja sih alat autentikasi? Jadi, alat autentikasi diantaranya yang pertama, A. Autentikasi web. Website dapat diautentikasi bahwa web tersebut otentik atau asli dengan cara memberikan pelayanan CAPTCHA atau memilih gambar yang tersedia. Selanjutnya, yang kedua, B. Autentikasi pengguna. Penggunaan username dan password, sidik jari, suara, wajah, retina mata, dan lain-lain. Bahkan ada beberapa website yang menanyakan nama guru favorit sebelum proses login.
Yang C. Biometrik adalah karakteristik biologis yang unik dari setiap individu, seperti sidik jari, retina mata, struktur wajah, dan geometri tangan. Pemindaian retina mata dianggap paling sulit dipalsukan. Oke, sudah paham? Selanjutnya, autentikasi multifaktor. Penggunaan beberapa autentikasi seperti penggabungan PIN, biometri. Pada teknologi autentikasi terdapat 3 kategori teknologi, yaitu yang ke-1, sesuatu yang diketahui pengguna, seperti password, PIN, dan username. Yang kedua, sesuatu tentang dari pengguna, seperti suara, sidik jari, dan retina. Yang ketiga, sesuatu yang dimiliki pengguna, seperti kartu ATM dan HP. Dan materi yang terakhir yaitu C, meningkatkan keamanan informasi. Yang pertama, penggunaan fitur keamanan pada sistem operasi. Sistem operasi biasanya menyediakan fitur Windows Security untuk keamanan data, di antaranya virus and threat protection, account protection, firewall and network protection, application control and browser, device security, device performance and health. Yang kedua, penggunaan fitur keamanan pada perangkat. Fitur keamanan yang bisa dilakukan saat terkoneksi internet, antaranya A. Periksa halaman situs. Pastikan halaman situs benar dan tidak masuk ke alamat yang salah. B. Yakinkan simbol keamanan. Penggunaan protokol HTTPS yang lengkap dengan simbol gerak pada address bar dari web yang kita akses. HTTPS menggunakan Transport Layer Security atau TSL. Bisa juga Security Certificate Layer atau SSL yang melakukan proses enkripsi. C. Lakukan pembunuhan berkala pada browser atau perangkat lalu mengupdate browser secara berkala. Yang ketiga, pelacakan pada perangkat atau browser. Data riwayat saat kita browsing tersimpan pada yang terdapat pada browser yang kita gunakan. Cookie akan memetakan kebiasaan pengguna saat berinternet dan juga dapat digunakan oleh pengiklan untuk menampilkan iklan barang yang kita sukai. Yang keempat, bagaimana cookie bekerja? Ketika kita menulis alamat web di address bar, mengklik hyperlink, maka semua aktivitas tersebut akan dicatat oleh cookie. Dan cookie juga dapat menyimpan informasi spesifik dari situs web yang dikunjungi. Yang terakhir adalah pelacakan akun. Meskipun fitur cookie telah dinonaktifkan, tapi riwayat aktivitas pada akun tertentu masih dapat dilacak. Berikut ini adalah contoh video tentang cara menggunakan dan mematikan cookie pada Google Chrome. Selamat menyaksikan. Chrome-nya, kemudian di halaman depan pada aplikasi Google Chrome ini, ketuk tanda titik 3 di pojok kanan atas. Lalu pilih setelan, kemudian silakan scroll. Di sini ada yang namanya setelan situs, silakan masuk ke setelan situs. Dan teman-teman akan menemukan yang namanya cookie. Untuk saat ini dia diizinkan atau diaktifkan. Nah, kalau misalnya teman-teman mau mengaktifkan ataupun mau mematikannya, silakan ketuk saja pada bagian cookie. Oke, untuk saat ini dia statusnya blokir cookie pihak ketiga dalam mode samaran. Artinya, cookie ini hanya akan diblokir pada waktu kita menggunakan mode incognito atau tab penyamaran. Kalau teman-teman mau benar-benar memblokir cookie di Google Chrome, di sini bisa pilih yang blokir semua cookie. Tapi ini tidak direkomendasikan ya teman-teman, karena di beberapa fitur tertentu di banyak situs mungkin tidak akan berfungsi. Sehingga secara default biasanya untuk pengaturan cookie ini ada di bagian blokir cookie pihak ketiga dalam mode samaran. Tapi kalau misalnya mau mengizinkan semua cookie, baik itu di mode biasa ataupun di mode incognito, teman-teman bisa pilih izinkan cookie seperti ini. Oke, itu saja yang bisa saya bagikan seputar cara mengaktifkan ataupun mematikan cookie di Google Chrome Android. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih sudah menonton video kami. See you, goodbye.